perjalanan kali ini kami berkesempatan untuk mengunjungi air terjun Maruyan di Riau Silip. Terletak di Riau Silip dan di dalam Bukit Maras, kami kali ini perjalanannya sangat susah dan menegangkan. Di awal kami disambut dengan hujan yang deras. Terpaksa kami menunda keberangkatan kami untuk menuju ke dalam. Nah, setelah hujan reda, kami perlahan masuk ke dalam hutan hanya bermodalkan insting, guys. Karena apa? Karena sinyal nggak ada, jadi kita nggak bisa buka Google Maps. Jadi kami hanya menggunakan insting si tulus ya, guys ya. Nih, bisa kalian lihat medan yang harus kami tempuh setelah hujan. Becek dan genangan airnya tuh tinggi-tinggi banget, guys. Sebenarnya aksesnya itu ada yang bisa jalan kaki selama 30 menit nih, guys. Tapi kita malah milih naik motor karena kita pikir jalannya fine. Ternyata enggak, jalannya sangat-sangat licin dan berlumpur nih, guys. Jadi kalian yang mau datang ke sini lebih baik lihat dulu cuacanya cerah atau tidaknya, karena itu sangat berpengaruh pada aksesnya, guys. Karena kalau jalannya mungkin panas dan kering, itu lebih mudah untuk dilalui oleh motor kita ya, guys ya. Sebenarnya di sini tuh kita tuh udah campur aduk nih. Takut, penasaran, cemas, dan satu lagi kita tuh pengen banget sebenarnya sampai ke dalam air terjunnya. Tapi itulah, karena sulit dan menegangkan, juga menyeramkan, dan cuma ada kita doang nih di jalan, itu yang membuat kita tuh ragu-ragu banget untuk masuk ke dalam. Tapi kita di sini saling menguatkan bahwasanya di dalam tuh air terjunnya pasti bagus dan kita pasti puas gitu. Lihat, aku sampai ikutan copot sepatu karena memang udah nggak tahan lagi sama medannya yang licin dan basah. Tapi tenang aja nih, kita disuguhkan oleh pemandangan Bukit Maras yang benar-benar menyejukkan dan indah banget untuk dilihat. Jadi ini juga ada plusnya ya. Kembali ke petualangan kami yang bergelut dengan jalan yang sangat sulit ini. Kami sebenarnya masuk ke hutan udah pada pukul 3 sore nih. Jadi kita tuh harus buru-buru menemukan di mana sih letak air terjun yang kita cari. Karena memang kita nggak mau terjebak sampai maghrib di sini. Itu udah kayak film-film horor gitu loh, gengs. Takut kan? Jadi pesan kami untuk Pak Eco, semoga nilainya A ya. Makasih, Pak. Itu hanya sedikit isi hati dari kami ya, Pak. Oke, sekarang kita udah sampai nih di pondok untuk menuju ke air terjun. Tapi di sini kita masih perlu jalan kaki lagi selama 15 menit untuk sampai ke titik air terjunnya. Nah, di sini kita udah bisa dengar suara gemuruh air yang sangat besar dan kalian bisa lihat kita udah lepek di sini, udah basah, udah kuyup, udah capek. Terus mana kita jalannya nyeker. Sebenarnya tadi kita ada berpapasan tahu sama beberapa pengunjung dari air terjun ini, dan mereka sangat well prepared. Mereka bawa tongkat untuk mendaki dan pakaiannya memang untuk mendaki. Sedangkan kita nggak prepare sama sekali, dan itu jangan dicontoh ya, guys. Lihat, kita masuk ke dalam hutan yang bener-bener di dalam hutan, kita nggak tahu ini di mana, dan kita pede aja untuk jalan. Padahal kita nggak tahu sebenarnya jalannya mau menuju kemana, tapi kita hanya mengikuti aliran air ini, guys. Mungkin karena cuacanya yang sehabis hujan membuat suasana jadi horor ya. Dan ini juga disclaimer untuk kalian, datanglah pada cuaca panas, mungkin lebih sejuk rasanya. Dan kita mengalami beberapa kejadian mistis nih, guys, yang nggak bisa diceritain di sini, mungkin di part 2. Cuman itu kan karena kita memang pendatang dan mereka mungkin mau kenalan sama kita, dan itu fine aja sih. Dan kalau kalian datang weekend, mungkin lebih ramai di sini, nggak seperti kami yang datang di hari Senin. Dengan petualangan yang seperti ini, kami lebih merasa bahwa waktu yang kami habiskan tuh lebih berharga aja. Nih, lihat, kami sampai di titik air terjun yang benar-benar indah banget.
yang worth it banget untuk kalian kunjungin. Dan kita nggak bisa berlama-lama di sini guys. Stock shootnya pun nggak banyak karena memang harinya udah menunjukkan pukul 5 sore dan kita harus cepet-cepet balik, kalau nggak kita bisa terjebak di sini sampai maghrib. Tuh kalian bisa lihat bakalan ada hujan susulan dan langitnya udah gelap. Kami takut banget pada saat itu, takut bener karena takut bakalan hujan pas kita jalan pulangnya dan membuat kita sulit untuk menemukan di mana sih jalan yang benar untuk pulang, karena memang kita pergi menggunakan insting dan pulang juga hanya menggunakan insting. Tapi syukur banget kita sampai dan keluar dari dalam hutan dengan selamat. Oh iya, aku lupa bilang, jadi lamanya dari luar masuk ke dalam hutan itu sekitar 1 jam. Itu juga karena kami terkendala jalan yang jelek. Tapi kalau kalian datang di cuaca panas ataupun jalan kaki, itu paling 30 menit ke dalam hutan. Dan perjalanan kali ini rate-nya 10/10 karena seru, menegangkan, menakutkan, semuanya bercampur aduk jadi satu. Jadi bagi kalian yang suka petualangan yang menguji adrenalin dan spiritual, recommended banget sih.